Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat kudus Tuhan dan roh Tuhan berdiam di dalam kamu? Maka sekarang kerjakanlah keselamatanmu. Lihat titik beratnya, kita yang harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hal itu bukanlah hasil karyamu. Jadi yang tadi itu bukan semata-mata karya kita, saudara-saudaraku. Melainkan itu adalah karunia dari Tuhan. Kemah mewah di padang gurun ini bab pendahuluan, Ibu Bapak dan Saudara. Sekarang kita melihat subjudul yang sangat menarik ini. Tabernakel merupakan alegori dan tipologi beberapa hal tertentu. Nah, perhatikan ini, alegori dan tipologi beberapa hal tertentu. Mungkin istilah ini masih asing, nanti saya sedikit jelaskan. Begini Ibu Bapak dan Saudara yang mungkin sudah tahu soal alegori, kita seringkali gamang dengan istilah alegori. Kenapa? Karena paradigma yang keliru bahwa penafsiran alegoris itu selalu sesat, selalu salah gitu. Padahal tidak ada yang salah dengan alegori dan penafsiran alegoris. Yang salah adalah kalau kita berlebihan melakukan penafsiran alegoris. Mengapa? Kita harus tahu dulu apa itu penafsiran alegoris. Dalam Wikipedia, kalau saudara-saudara buka Wikipedia, maka penafsiran alegoris adalah sebuah model tafsir yang populer pada abad pertama, jadi gereja mula-mula itu, hingga pada abad pertengahan, ya, pada zaman Martin Luther, Calvin, abad pertengahan. Pendekatan ini merupakan sebuah upaya menyingkap pesan teks Alkitab, pesan kata-kata Alkitab secara alegoris, yaitu apa nih? Yaitu dengan mencari makna di balik kata-kata yang tertulis di dalam teks tersebut, gitu ya. Contohnya penafsiran alegoris misalnya dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, itu seringkali orang menafsirkan secara alegoris demikian. Ketika orang Samaria itu membawa ke tempat penginapan, lalu dengan langsung orang menghubungkannya tempat penginapan itu punya makna gereja, ya. Kemudian ketika orang Samaria itu memberikan 2 dinar, ya, langsung orang mengaitkannya bahwa orang yang punya 2 dinar ini adalah orang kaya dan orang kaya bisa masuk surga. Nah, yang ini alegoris yang kelebihan, ya, karena nggak ada kaitannya, ya. Tapi kalau orang yang dirawat itu dihubungkan dengan di tempat penginapan dihubungkan dengan gereja, ya masih ada kemungkinannya karena gereja adalah tempat merawat orang-orang yang terluka, gitu ya. Oke, kemudian terluka secara rohani tentunya. Kemudian 2 dinar itu berbicara juga tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini kaitannya terlalu jauh gitu, ya. Nah, jadi seringkali pemaknaan alegoris yang berlebihan itu yang salah gitu ya. Tapi mengapa alegoris itu bukan sebuah kesalahan? Karena buktinya kitab suci sendiri, Alkitab sendiri mensahkan pemakaian istilah alegoris itu, ya. Bahkan banyak kisah-kisah tentang alegoris di dalam Alkitab. Contohnya saja, ya kita lihat ini, saya mengambil satu ayat saja ya, Galatia 4 ayat 24. Galatia 4 ayat 24, ini adalah kiasan. Nah, majas atau kiasan yang allegoreo. Allegoreo, ini dalam bahasa Yunani, ini dibacanya seperti ini, allegoreo. Nah, jadi artinya kiasan yang alegoris. Apa itu? Sebab keduanya adalah 2 perjanjian. Nah, yang satu itu dari Gunung Sinai, perjanjian Gunung Sinai itu dikatakan itu Hagar. Jadi Gunung Sinai dikaitkan dengan Hagar. Ini Alkitab yang bilang, ini bukan penafsir sembarangan. Alkitab yang mengatakan Gunung Sinai itu bisa punya pengertian adalah perjanjian yang dengan Hagar gitu ya. Jadi nggak ada janji sebetulnya, perjanjiannya dengan Sarai, tapi orang-orang Israel menganggap bahwa mereka melakukan perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah, itu adalah keturunan Abraham dari Hagar, dari secara jasmaniah gitu. Sedangkan yang lainnya itu adalah keturunan Abraham dari Gunung Sion. Gunung Sion dikaitkannya dengan Sarah. Nah, ini yang disebut alegoris. Jadi Alkitab sendiri menyajikan hal yang alegoris. Nggak salah dengan alegoris, ya. Tapi mungkin kita lebih merasa nyaman dengan istilah tipologi.
tipologi. Sebab 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 lebih sering kita baca bahwa semua peristiwa keluaran, peristiwa Exodus, termasuk juga peristiwa pembentukan tabernakel di dalamnya ya, itu dengan jelas disebutkan sebagai contoh, sebagai tipe bagi kita di masa kini. Coba kita lihat dulu tipologi itu apa. Nah, tipologi menurut Wikipedia, tipologi itu ada yang sekuler, ada juga yang teologis. Tipologi secara teologis, yaitu doktrin atau teori dalam teologi Kristen tentang hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi hubungan yang ada antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu merupakan hubungan yang tipologis. Contohnya ya, ada pernyataan dari Bapak Gereja namanya Agustinus, dia menyatakan seperti ini. Perjanjian baru menurut Agustinus tersembunyi di dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian baru itu rahasianya hanya bisa disingkap melalui perjanjian lama. Dan yang lama dijelaskan oleh yang baru. Hal-hal yang ada dalam perjanjian lama termasuk juga tabernakel, penjelasannya justru kita dapat ketika kita mendapatkan perjanjian baru. Nah, ini yang disebut tipologi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi ya 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 itu mengatakan tentang tipologi. Semua ini telah menjadi contoh, menjadi tupos. Ini bahasa Yunani, tupos, bacanya begini. Bagi kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berkeinginan jahat seperti mereka dengan keinginannya. Mereka adalah orang-orang Israel ketika berada di padang gurun, ya, dan mereka jatuh bangun di sana, dan itu harus menjadi menjadi tupos, menjadi contoh, menjadi tipologi bagi kita supaya kita belajar dari situ apa yang buruk dan apa yang baik, ya. Dengan begitu tabernakel sebenarnya bukan saja tipologi tapi juga alegori. Nah, dalam alegori ini Tuhan Yesus mungkin nanti pada suatu saat saya akan perbandingkan antara alegori dengan parabel ya, dengan perumpamaan karena Tuhan Yesus sering menyatakan perumpamaan. Misalnya perumpamaan orang Samaria yang baik, itu perumpamaan, saudara-saudaraku. Tapi di dalamnya bisa ditafsirkan secara alegoris, namun jangan berkelebihan, gitu ya. Nah, yang kedua, yang bukan perumpamaan, misalnya Yohanes 15. Ini alegoris, sebab Tuhan tidak mengatakan perumpamaan, tapi dia langsung menyebutkan kiasannya, majas akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya, gitu. Nah, ini adalah alegoris, saudara. Ya, jadi asalkan tidak berlebihan, ya. Jadi tabernakel sebenarnya bukan saja tipologi, tapi juga alegori asalkan tidak berlebihan terhadap beberapa kebenaran tertentu dalam kitab suci, yang kebenaran tersebut baru tersingkap secara jelas dalam perjanjian baru. Jadi tabernakel adalah alegori dan tipologi dari apa? Kemarin kita sudah mulai, saya akan ulangi ya, dari tempat kediaman Tuhan di surga, Ibrani 8 ayat yang ke-5. Jadi yang melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Musa ketika hendak mendirikan tabernakel. Oke, coba kita lihat tempat kediaman di surga itu seperti apa. Ini tempat kediaman di surga yang dilihat oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus, tapi juga dilihat oleh Musa, sehingga Musa akhirnya membuat tabernakel dengan gambaran yang telah dia lihat di surga. Kemarin saya sudah jelaskan tentang peti perjanjian itu dalam Wahyu 4 ayat 3 dikatakan, dan orang yang duduk di atas tahta itu kelihatan seperti batu iaspis dan sardis, ya. Di sekeliling tahta itu ada pelangi yang kelihatan seperti zamrud. Jadi peti perjanjian itu bicara tentang hadirat Tuhan, tahta Tuhan yang ada pelanginya, dan ini ada shekinah kemuliaannya di sana. Oke, kemudian Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 mengatakan tentang tirai atau tabir yang terbelah. Itu adalah bicara tentang anak domba dengan 4 tiangnya, ini 4 makhluk ya, 4 makhluk hidup. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Demikian juga ada Wahyu 8 ayat yang ke-3. Kemudian datanglah malaikat yang lain lalu berdiri di depan mazbah sambil memegang pedupaan emas. Jadi ketika di surga dilihat oleh Musa ada mazbah emas, mazbah dupa, maka dia membuat mazbah dupa di tabernakel itu. Kemudian ayat berikutnya, Wahyu 4 ayat yang ke-5, ada pelita emas ya. Demikian juga di surga, Musa itu melihat ada 7 obor, ya 7 obor. Lalu berikutnya, Wahyu pasal 4 ayat yang ke-4, Musa melihat ada 24 tua-tua. Nah, ini bicara tentang
meja roti sajian, ya. 6 tumpukan rotinya itu bicara 66 buku dalam kitab suci, dan ini disaksikan oleh 12 suku-suku Israel, karena keselamatan itu, berita Injil kabar baik itu disampaikan oleh datangnya dari suku-suku Israel, dari Israel. Dan 12 Rasul Yesus Kristus, itu ada 24 tua-tua. Kemudian berikutnya lagi, Wahyu pasal 4 ayat yang ke-6a, tentang Musa melihat laut kaca di surga, dan itu di dunia dia buat kolam pembasuhan. Berikutnya, Musa juga melihat mezbah yang ada jiwa-jiwa mereka yang dibunuh. Di surga dia lihat mezbah seperti itu, lalu di dunia ini dia buat apa yang dia sudah dapatkan penglihatan di surga, mezbah korban bakaran. Dan kemudian ada juga pintu gerbang. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu ya, makanya tabernakel juga punya pintu gerbang. Di surga juga ada pintu yang terbuka. Oke, nah inilah gambaran dari apa yang ada di surga dengan apa yang Musa buat di bumi ini. Ini yang disebut melambangkan tempat kediaman Tuhan. Jadi tabernakel adalah alegori dan tipologi dari tempat kediaman Tuhan di surga. Yang kedua, tabernakel adalah alegori dan tipologi dari tubuh manusia, manusiawi Yesus ketika dia berinkarnasi. Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Kita sudah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Jadi, tubuh manusiawi yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan berinkarnasi, dia mengenakan tubuh jasmaniah ini, sehingga ketika dia menjadi besar melayani, kemudian akhirnya wafat di atas kayu salib, ini tubuh jasmaniahnya. Dan Tuhan kita yang kekal hanya memakai sebentar tubuh jasmaniahnya, 33 tahun setengah gitu ya. Nah, setelah itu, kemudian Tuhan dikuburkan dan bangkit, tidak lagi memakai tubuh jasmaniah, tapi memakai tubuh kemuliaan, tubuh rohaniah, Ibu Bapak dan Saudara. Jadi tabernakel itu ternyata akan berbicara juga mengenai tubuh manusiawi Yesus ketika dia berinkarnasi. Nah, sekarang kita masuk pada lanjutannya. Tabernakel merupakan alegori dan tipologi. Yang ketiga ini belum kita bahas. Ini kita mulai, tubuh jasmaniah manusia. Jadi tabernakel adalah alegori dan tipologi sekaligus. Untuk apa? Tubuh jasmaniah kita manusia yang Tuhan ingin jadikan rumahnya di bumi ini. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat kudus Tuhan dan roh Tuhan berdiam di dalam kamu. Jadi tabernakel itu sedang melambangkan bahwa tubuh kita ini Tuhan mau tempati menjadi tempat kediaman. Memang sementara, saudara-saudara, di bumi ini. Ya, jadi tubuh kita yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh jasmaniah ini, dan daging, roh, jiwa ini yang di lingkaran dalamnya, dan yang di bagian luar adalah tubuh jasmaniah, tubuh lahiriah, itu bicara tentang tabernakel juga, yaitu tabernakel yang terdiri dari 3 bagian penting, yaitu ruang maha kudus, kemudian ruang kudus, dan pelataran. Nah, pelataran itu bicara tentang tubuh lahiriah manusia, ruang kudus itu bicara tentang jiwa manusia, ya, pikiran, perasaan, dan kemauan manusia, dan ruang maha kudus ini bicara tentang roh manusia. Lalu Tuhan dalam roh kudusnya ingin berdiam di dalam manusia. Jadi di mana dia tinggalnya? Dia tinggal bersama dengan roh kita. Dia mendampingi roh kita. Dia membimbing roh kita. Disinilah dia bersemayam bersama dengan kita. Tapi bukan hanya dengan kita pribadi, karena nanti bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, kita juga jadi gereja di mana roh juga berdiam. Oke, yang keempat sekarang, ini yang paling penting. Ternyata tabernakel merupakan alegori dan tipologi dari pola karya keselamatan dari Tuhan. Dan bagaimana keselamatan itu direspons oleh manusia. Saudara-saudara, kita tahu betul bahwa kebanyakan orang belajar tabernakel lalu berpikir bahwa inilah langkah untuk menuju pengudusan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi Filipi 2 ayat 12 itu mengatakan, maka sekarang kerjakanlah keselamatanmu. Lihat titik beratnya, kita yang harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar gitu ya. Oke, dan inilah yang seringkali kita alami, kita rasakan dari orang-orang yang belajar tabernakel,
kita menganggap bahwa kita sudah berusaha dengan percaya, ya, masuk pintu gerbang, kemudian bertobat, ya, dilambangkan dengan mezbah korban bakaran, lalu dibaptis, yang bicara dalam tabernakel itu dinyatakan dengan bejana pembasuhan, lalu mengalami baptisan pertama kali atau kepenuhan pertama kali, baptisan Roh Kudus, kepenuhan pertama kali dengan Roh Kudus, masuk pintu kemah, lalu kita ada dalam suasana dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu kita kemudian bergaul dengan Tuhan sangat intim dalam doa, lalu kita juga sangat senang dengan firman, ya. Kita bisa luar biasa penuh firman, di mulut kita terucap kata-kata nubuatan, kata-kata firman, dan hidup kita menjadi berkat indah, menjadi terang, seperti pelita ini menyala dalam kegelapan. Nah, kemudian kita berpikir kita akan masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, dan itu ada tabir yang sangat tebal. Ini bicara tentang bagaimana roh kita sebetulnya bisa selalu berhubungan dengan Tuhan, asalkan kita mematikan kedagingan. Tetapi saya lebih berpikiran bahwa kalau kita sudah masuk ke sini, berarti ini saatnya kita sudah memakai tubuh kemuliaan nanti, gitu ya. Nah, kita akan berkerajaan bersama dengan Tuhan 1000 tahun. Nah, ini adalah soal pertumbuhan rohani. Jadi ini urusannya adalah dari kita, saudaraku. Padahal, saudara ingat, Efesus 2 ayat yang ke-8 mengatakan apa? Sebab oleh anugerah, kamu telah diselamatkan melalui iman. Hal itu bukanlah hasil karyamu. Jadi yang tadi itu bukan semata-mata karya kita, saudara-saudaraku. Melainkan itu adalah karunia dari Tuhan. Mengapa disebut karunia dari Tuhan? Filipi 2 ayat 13 mengatakan, tadi kan ayat 12, sekarang ayat 13-nya. Sebab Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun mengerjakan, sesuai dengan apa yang diperkenannya. Jadi kita benar-benar dipimpin oleh anugerah, saudara-saudaraku. Itu sebabnya pandangan tentang tabernakel ini bukan hanya soal pertumbuhan rohani, tapi harus dimulai sebetulnya dengan kasih Tuhan. Di ruang Maha Kudus, di tempat tahta Tuhan ini, Bapa saling berbincang-bincang. Bapa dengan Putra, Putra dengan Roh Kudus dengan Bapa. Siapakah yang nanti akan berkurban untuk menebus dosa manusia? Lalu Yesus berkata, Aku. Dan kemudian dia yang penuh dengan hubungan yang sangat indah dengan Bapa dan Roh Kudus, dia yang penuh firman dan kebenaran, dia yang adalah jalan, ya, dia adalah terang dunia, dia rela terlahir, keluar dari habitatnya, maaf ya saya sebut, dari kodratnya, ya, meninggalkan segala kemuliaan, melepaskan segala kemuliaannya dan terlahir sebagai bayi kecil. Lalu kemudian dia bertumbuh dan akhirnya dibaptiskan. Pada waktu baptisan itu Roh Kudus menjelaskan, Bapa mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati pada waktu dia dibaptis. Lalu kemudian dia berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan, menolong, membangkitkan, dan akhirnya dia harus rela berkurban, mati di atas kayu salib sebagai anak domba yang disembeli, dikurbankan di atas mezbah kurban bakaran ini. Dan berita baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus ini tersebar melalui keempat tiang dari pintu gerbang, yaitu 4 Injil yang memberitakan. Nah, jalan masuk dari sini adalah setiap orang yang percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena celah dari 4 tiang ini hanya ada 3 celah. Melalui percaya pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka orang akan mengalami sesuatu. Jadi, Tuhan sendiri yang mencari manusia. Dia sampai keluar, lalu mencari manusia yang membutuhkan pertolongannya, mendapati manusia yang membutuhkan pertolongannya. Seberapa banyak orang yang dipanggil, maka mereka akan menjadi kehidupan semacam ini. Nah, jadi dari anugerah itu kemudian terpanggillah orang-orang, dan orang-orang yang merasakan bagaimana dia bisa percaya, kemudian dia bisa bertobat, kemudian dia mau dibaptis, kemudian dia bisa mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, hidup bergaul, hidup intim bergaul dengan Tuhan dalam doa, hidup penuh dengan firman, dan hidup menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama. Ini adalah sebuah pertumbuhan karena datangnya anugerah tadi, saudara-saudara. Dan kita mengalami sesuatu yang indah di sini. Jadi, kita tidak boleh menyombongkan diri apabila kita
sudah bergaul intim dengan Tuhan dalam doa, kita penuh dengan firman, kita menjadi terang bagi sesama, kita nggak pantas untuk menghakimi orang-orang yang ada di luar. Sebab tugas kita adalah sama seperti tugas Tuhan Yesus Kristus yang harus tampil keluar, mencari orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, jadi kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang ada di pelataran atau apalagi orang-orang yang ada di luar. Justru kita yang sudah ada di sini, kita harus bisa mencari jiwa-jiwa yang ada di luar. Itulah yang menghindarkan kita dari penghakiman, Ibu Bapak dan Saudara. Oke, jadi sekarang tujuan Tuhan melalui tabernakel, ada 5 tujuan Tuhan. Yang pertama, menyatakan kerinduannya untuk bersekutu dengan manusia. Nah, lihat ini, saudara-saudaraku, Tuhan menangisi kota Yerusalem. Dia berkata, seperti induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Betapa rindunya Tuhan berkumpul bersama dengan umatnya. Dan di tabernakel itu dibuktikan, saudara. Tahukah saudara bahwa di tabernakel itu Tuhan bukan hanya ada, tapi dia hadir. Apa artinya hadir? Artinya dia bertindak. Setiap rumah tangga yang ada dalam perkemahan Israel itu bukan tanpa masalah, saudara-saudara. Itu sama seperti rumah tangga kita di dunia ini. Masing-masing pasti punya problema, masing-masing pasti punya masalah. Dan bagaimana masalah itu diselesaikan ketika mereka datang ke kemah pertemuan. Waktu mereka datang kepada Musa, imam, dan Harun, imam besar itu, lalu menyampaikan persoalan kepada Tuhan. Tuhan menyelesaikan satu persatu. Itulah tanda kerinduan Tuhan untuk berhadirat bersama dengan umatnya supaya dapat menolong umatnya satu persatu, saudara. Saudara itu spesial di hadapan Tuhan. Bukan cuma keluarga per keluarga, masing-masing saudara mau ditemui oleh Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saudara, ketika manusia gagal menjaga persekutuan dengan Tuhan di Taman Eden, Tuhan tetap ingin bersekutu, bahkan di padang gurun sekalipun. Jadi waktu di Taman Eden sudah ada persekutuan begitu indah, tapi manusia gagal mempertahankannya. Tuhan tetap mencari sehingga di padang gurun sekalipun umat Tuhan tetap mau ditemani oleh Tuhan karena Tuhan mau hadir bersama mereka. Yang ketiga, menjadi nubuatan bahwa Yesus rela mengenakan tubuh fana untuk bisa menderita dan mati demi menebus manusia dari dosa. Saudara-saudara, dia rela mengenakan tubuh fana ini demi mengasihi saudara. Ini tubuh sementara yang didiami Yesus, sama seperti tabernakel, tempat kediaman sementara, saudara-saudara. Dan yang keempat, dia juga menyatakan bahwa umat tebusannya semasa hidupnya di bumi akan didiami oleh hadiratnya, didiami oleh Roh Kudus. Jadi umat tebusannya itu akan didiami oleh Roh Kudus. Bukan hanya pribadi lepas pribadi, tapi satu komunitas, sekelompok orang. Dan itu adalah orang-orang percaya bisa didiami oleh Roh Kudus, saudara. Dan yang kelima, menunjukkan pola karya keselamatan yang telah dirancangnya, sehingga ketika karya keselamatan itu digenapi dalam Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, maka oleh iman karena anugerahnya, kita manusia sanggup meresponsnya dengan baik. Saudaraku, inilah pola keselamatan yang Tuhan sediakan. Dari sini muncul anugerah, anugerah itu kemudian tertampil untuk bisa menebus dosa manusia, dan akhirnya beritanya keluar tabernakel kepada perkemahan-perkemahan orang-orang Israel yang punya kebutuhan, kepada dunia ini yang punya kebutuhan. Saudara-saudaraku, inilah jalan anugerah dari Tuhan, ya, pola dari karya keselamatan. Itu sebabnya segala sesuatu, Roma 15 ayat 4 mengatakan, yang telah tertulis sebelumnya. Apa saja yang tertulis sebelumnya? Tentu saja ada 50 pasal tentang tabernakel di seluruh Alkitab. Itu tertulis, ya. Itu telah tertulis sebagai apa? Sebagai pengajaran bagi kita. Sebagai pengajaran bagi kita. Apakah itu disebut parabel, apakah itu disebut tipologi, apakah disebut alegori. Itu pengajaran bagi kita, bahwa melalui ketabahan dan penghiburan dari kitab suci, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Amin, saudara-saudara. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan caption berikut. Ini masih dalam pembukaan, saudaraku. Persekutuan dengan manusia. Ini penting sekali untuk saya ungkapkan, karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Memang saya ambil ini dari sebuah ilustrasi, saudaraku. Kodrat dan habitat manusia. Ini penting, saudaraku. Ya, ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berfirman kepada tanah, Kejadian 1 ayat 11, hendaklah tanah menumbuhkan pepohonan, dan seterusnya. Lalu, ketika Tuhan menciptakan ikan, Dia berfirman kepada air, Kejadian 1 ayat 20, hendaklah dalam air berkeliapan ikan-ikan, dan seterusnya. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, perhatikan nih, ya. Waktu manusia, Dia berfirman kepada dirinya sendiri.
Kejadian 1 ayat 26, marilah kita membuat manusia menurut citra dan rupa kita, dan seterusnya. Jika pohon dicabut dari tanah, maka pohon itu akan mati. Jika ikan dikeluarkan dari air, maka ikan itu akan mati. Begitupun jika manusia dipisahkan dari Tuhan, maka manusia itu pasti mati, saudaraku. Mengapa? Karena pohon itu habitatnya adalah tanah. Ikan habitatnya adalah air. Sedangkan manusia habitatnya adalah hadirat Tuhan. Itulah sejatinya kodrat dan habitat kita manusia, saudara-saudara. Nah, maksudnya begini, kita manusia diciptakan untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Karena itu kita harus selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tabernakel itu ada salah satu gambaran persekutuan Tuhan dengan Tuhan yang sangat indah. Sebab hanya di dalam Tuhan saja ada kehidupan bagi kita manusia. Ingat ini, tanah tanpa pohon, ia tetap tanah. Tidak ada yang berubah padanya. Tapi pohon tanpa tanah, ia bukan apa-apa. Ia mati, saudara-saudara. Ikan tanpa tanpa ikan, ia tetap air. Tidak ada yang berubah padanya. Tapi ikan tanpa air, ia bukan apa-apa. Ia mati, saudara. Begitupun Tuhan tanpa manusia. Dia tetap Tuhan. Tidak ada yang berubah sedikit pun padanya. Tapi manusia tanpa Tuhan, ia bukan apa-apa. Ia pasti mati. Inilah kodrat dan habitat sesungguhnya dari manusia, persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan persekutuan itu karena dia ingin menjamah saudara pribadi lepas pribadi. Dan persekutuan ini berlangsung dari masa lalu, dari masa ke masa, saudaraku. Baik masa lalu, persekutuan di Taman Eden, ya, kemudian masa persekutuan di Tabernakel, ya, saudaraku. Jadi gagal di Taman Eden, Tuhan mau bersekutu lagi dengan umat manusia di Tabernakel. Lalu di Tabernakel selesai, ada persekutuan lagi di Bait Suci Salomo. Jadi ingat tahapannya, saudaraku. Tabernakel berbeda dengan Bait Suci. Tabernakel berbeda dengan Bait Suci. Bait Suci dibangun pada zaman Salomo, kemudian Zerubabel, kemudian Herodes membangun kembali. Nah, ini persekutuan dengan di Bait Suci, saudara-saudara. Lalu di masa kini, maksudnya masa anugerah, ya, masa anugerah zaman mulai dari zaman Tuhan Yesus, persekutuan bersama Kristus saat Kristus datang di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus mau bergaul dengan manusia, dan terutama dengan murid-muridnya lebih dulu. Kemudian persekutuan bersama Roh Kudus. Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya, ya. Nah, bukan itu saja, tapi juga dalam diri setiap orang percaya. Nah, kemudian masa yang akan datang, persekutuan dalam kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, saudara, nanti kita akan bersama-sama 1000 tahun bersekutu. Bahkan meningkatnya itu luar biasa, saudara-saudara. Kita akan selama-lamanya. Persekutuan di Bait Suci Yehezkiel atau di langit dan bumi baru, persekutuan Yerusalem baru, ini persekutuan yang kekal, Ibu Bapak dan Saudara. Persekutuan yang kekal, oke? Nah, jadi itu mengenai hakikat dan kodrat kita yang harus bersekutu selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, pembahasan tabernakel dalam kitab Keluaran itu seperti ini. Kitab Keluaran mencatat tabernakel, ingat, dalam 3 bagian penting. Yaitu apa? Yang pertama, rancangan pembuatannya. Katakan sama-sama, rancangannya. 2, 3, rancangannya. Yang kedua, pelaksanaan pengerjaannya. Yang kedua, pelaksanaan pengerjaannya. Dan yang ketiga, bagaimana mendirikannya untuk yang pertama kali. Coba sebutkan sama-sama. Bagaimana mendirikannya untuk yang pertama kali. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Nanti kita akan ulangi lagi pada pembahasan tabernakel dalam kitab Keluaran pada pertemuan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.